Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kenikmatan kesehatan yang berlimpah. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik pembelajaran 1, yaitu mengenai ciri-ciri hewan. Kita akan identifikasi ciri-ciri hewan melalui cara bergeraknya, cara makannya, dan cara bernafasnya. Nah, ayo kita mulai. Perhatikan berikut ini. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri hewan melalui cara bergeraknya, cara bernafas, dan cara makannya. Pertama, kita akan mempelajari cara geraknya, yaitu dari berjalan. Hewan ini memiliki 4 buah kaki yang kuat dan telapak kakinya dirancang khusus untuk berjalan. Contohnya, kuda, horse, kerbau, buffalo, kambing, goat, harimau, tiger, dan selanjutnya melompat. Hewan ini memiliki kaki belakang yang lebih panjang dan kuat. Itu sebabnya mereka bergerak atau berpindah tempat dengan cara melompat. Lihat pada kanguru ini, kaki belakangnya jauh lebih panjang daripada kaki depannya. Selanjutnya, kelinci, rabbit, katak, frog, belalang, grasshopper. Dan cara gerak selanjutnya adalah terbang. Hewan ini bergerak dominan menggunakan sayapnya. Namun, tidak semua hewan yang bersayap bisa terbang. Contoh hewan yang bersayap pertama adalah kupu-kupu, butterfly, lalat, fly, elang, eagle. Lihat, sayapnya yang lebar membuat dia bisa terbang dengan sempurna di udara. Tapi ini adalah contoh hewan yang memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. Burung onta atau ostrich. Dan contoh lainnya adalah ayam. Ayam juga mempunyai sayap namun tidak bisa terbang dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah berenang. Hewan yang hidup di air tentu bisa berenang dong. Mereka berenang menggunakan alat geraknya. Seperti ikan, berenang menggunakan ekor dan siripnya. Anjing laut menggunakan kaki depan dan kaki belakangnya. Ini adalah contohnya hiu atau shark. Ini adalah sirip hewan yang digunakan untuk berenang dan ini adalah bagian ekornya. Paus atau whale, penguin. Selanjutnya hewan melata. Hewan ini bergerak menggunakan otot perutnya karena mereka tidak memiliki anggota tubuh bagian kaki. Contohnya ular, snake, ulat, caterpillar, cacing, worm. Dan selanjutnya cara gerak merayap. Hewan ini memiliki 4 buah kaki, tapi tidak digunakan untuk berdiri, melainkan untuk mendorong tubuh mereka. Saat hewan ini berjalan, perut mereka menyentuh tanah dan tempat jalannya. Contohnya, buaya, krokodil, cicak, lizard, kura-kura, turtle, komodo. Lihat, mereka mempunyai 4 buah kaki, namun pendek dan hanya bisa mendorong tubuh mereka. Lihat, Ustazah punya fun fact. Hewan yang tercepat di dunia adalah cheetah, dan hewan yang terlambat di dunia adalah sloth. Itu adalah gerak hewan yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara bernafas pada hewan. Sebelum kita ketahui cara bernafas pada hewan, kita harus mengetahui apa sih itu bernafas. Bernafas adalah kegiatan yang dilakukan tubuh untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh, dan karbon dioksida adalah racun yang dikeluarkan oleh tubuh kita dari dalam tubuh untuk diambil oleh tumbuhan. Nah, mari kita lihat cara bernafas pada hewan. Yang pertama, bernafas dengan paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan pada tubuh, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari darah. Contoh
Hewan-hewan yang bernafas dengan paru-paru yaitu mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ini adalah gambar anjing. Lihat, anjing adalah hewan mamalia. Lihat, ini bagian paru-parunya. Dan dia mendapatkan oksigen melalui hidungnya. Lalu nanti mengeluarkan karbon dioksida melalui mulutnya. Selanjutnya, reptil. Reptil adalah hewan yang melata. Lihat ini. Mereka juga punya paru-paru. Ini bagian paru-parunya. Dan pada ular lihat, sangat kecil paru-parunya. Mereka juga bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, hewan yang hidup di air ternyata juga bernafas menggunakan paru-paru, yaitu lumba-lumba. Ini adalah paru-paru pada lumba-lumba. Contoh hewan lainnya yang hidup di air bernafas menggunakan paru-paru yaitu paus. Selanjutnya bernafas dengan insang. Ini lihat ya, yang berwarna merah ini adalah gambar insang pada ikan tuna. Alat pernapasan insang dimiliki hewan yang hidup di air seperti ikan. Baik ikan yang hidup di air asin, air tawar, maupun air payau. Insang terdiri dari lembar-lembar berwarna merah. Lihat ini, yang berwarna merah. Karena banyak yang mengandung pembuluh darah. Jadi ini semuanya isinya pembuluh darah untuk mengambil oksigen yang ada di air dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi prosesnya saat air masuk ke dalam mulut ikan, lalu dialirkan ke insang. Nanti air keluar dari insang. Namun ketika ada oksigen yang terkandung di dalam air tersebut, maka insang-insang ini akan menangkap oksigen tersebut dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya bernafas dengan kulit. Wah, ada hewan yang bernafas dengan kulit. Apa ya? Contohnya yaitu cacing tanah. Bernafas melalui permukaan kulitnya. Di permukaan kulitnya terdapat banyak sekali pembuluh darah yang menghasilkan lendir. Nah, karena kondisi yang selalu lembab membuat proses penyerapan oksigen tersebut berlangsung dengan baik. Ini contohnya ya. Dari sini masuk oksigen dan di pembuluh darah yang lainnya, kulit tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida yang berasal dari tubuh cacing tersebut. Selanjutnya, hewan bernafas dengan cara apa lagi ya? Mari kita lihat. Bernafas dengan trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Itu pembuluh-pembuluh halus, itu pembuluh darah juga pada hewannya ya. Nah, hewan serangga lebih dominan bernafas menggunakan trakea. Kebanyakan serangga itu bernafas menggunakan trakea. Ini adalah contoh trakea yang terdapat pada belalang. Nah, selanjutnya bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan kulit. Wah, banyak sekali ya cara bernafasnya. Ini disebabkan oleh perubahan bentuk pada hewan sejak dia lahir hingga dewasa. Contohnya pada hewan amfibi atau hewan yang hidup di air dan di darat, yaitu katak. Pada saat katak lahir itu disebut larva dan saat remaja dia berubah menjadi kecebong. Saat menjadi larva dan kecebong, ia bernafas menggunakan insang. Dan saat katak sudah menjadi dewasa, katak akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Nah, selanjutnya bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Loh, ini ada gambar burung, tapi kenapa dia punya kantong udara ya? Burung pada dasarnya bernafas dengan paru-paru. Namun pada saat terbang di udara, ia kesulitan untuk bernafas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan kantong udara di dalam tubuhnya. Subhanallah, memudahkan burung untuk menyimpan oksigen dan bisa digunakannya saat dia terbang. Wah, subhanallah ya. Ini udara masuk melalui lubang hidung saat burung bertengger di pohon, maka ia akan bernafas menggunakan paru-paru. Namun saat burung tersebut terbang, ia sudah menyiapkan udara atau oksigen pada pundi-pundi udaranya atau kantong-kantong udara. Lihat ini bagian bulat-bulat ini adalah kantong udara yang ada pada burung. Maka dia akan bernafas dengan kantong udaranya saat dia terbang.
selanjutnya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga antum semua bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Ustazah sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.